Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat berjumpa dalam pembelajaran sejarah IPS. Kali ini Ibu akan memberikan penjelasan tentang pengaruh imperialisme dan kolonialisme Barat di Indonesia. Anak-anak, sebelum Ibu memberikan memberikan penjelasan pengaruhnya terhadap Indonesia, sebelumnya Ibu akan memberikan tentang faktor-faktor pendorong imperialisme dan kolonialisme. Faktor pertama yaitu jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Kalian tahu kan sebelumnya bahwa Konstantinopel itu merupakan pusat kejayaan dari Romawi Timur yang berhasil dikalahkan oleh Turki Utsmani. Sehingga pada zaman dahulu Konstantinopel merupakan pusat rempah-rempah yang menyediakan banyak sekali untuk kepentingan orang-orang Eropa. Begitu jatuh ke tangan Turki Utsmani, kemudian Konstantinopel ditutup untuk para pedagang Eropa, sehingga para pedagang Eropa mencari jalan lain dengan cara mencari sumber dari rempah-rempah itu sendiri menuju ke arah India dan kemudian menuju ke daerah Nusantara kita ini. Ya, anak-anak, itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua yaitu penemuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibat adanya revolusi industri, banyak sekali penemuan pada saat revolusi industri. Sebelumnya banyak sekali penemuan-penemuan, ya anak-anak, penemuan mesin uap, penemuan mesin-mesin industri dan lain sebagainya, sehingga terciptalah revolusi industri. Dan akibat adanya revolusi industri itu kemudian membutuhkan bahan baku yang begitu banyak. Nah, untuk memenuhi bahan baku itu, maka para pengusaha kaum kapitalis yang ada di Eropa, baik di Inggris, Prancis dan lain sebagainya, itu mencari ke sumbernya. Salah satunya ke Nusantara, Indonesia. Kemudian faktor yang ketiga, adanya dorongan mewujudkan semangat 3G, yaitu goal, glory, dan gospel. Goal itu artinya emas, mencari emas, glory kejayaan, dan gospel penyebaran agama Kristen tentunya, ya. Oke anak-anak, saya kira kalian sudah paham tentang hal ini. Jadi Ibu akan melanjutkannya. Jadi selama berada di Indonesia, pemerintah VOC di Indonesia itu mempunyai langkah-langkah dalam mempertahankan eksistensi pemerintahannya di Indonesia, yaitu yang pertama, mengadakan perjanjian dagang dengan rakyat Maluku. Yang kedua, mendirikan perkantoran dan gudang di Indonesia, terutama di daerah pelabuhan-pelabuhan. Mendirikan benteng pertahanan. Dan yang keempat, mengadakan perjanjian-perjanjian untuk mempertahankan eksistensi. Perjanjian-perjanjian ini biasanya dilakukan dengan para pemimpin atau tokoh-tokoh masyarakat yang di daerahnya banyak menghasilkan rempah-rempah. Biasanya dengan raja, juga dengan adipati dan lain sebagainya. Mengangkat gubernur jenderal atau penguasa tertinggi pemerintahan. Gubernur jenderal ini ditetapkan oleh pemerintahan langsung, yang dikirim, yang ada di Belanda ya, langsung dikirim ke Indonesia. Adanya penekanan-penekanan dari VOC terhadap bangsa Indonesia dan lain sebagainya. Tetapi ternyata VOC tidak bertahan
lama. Yaitu kenapa? Ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu adanya serangkaian peperangan yang banyak memakan biaya dari VOC. Salah satunya perang Diponegoro yang banyak sekali memakan tenaga biaya dari kaum VOC. Yang kedua, adanya tidak teraturnya sistem manajemen dari VOC. Yang ketiga yaitu banyaknya serangkaian korupsi yang dilakukan para pemimpin VOC. Oke, sampai di sini paham ya anak-anak? Oke. Pemerintahan, sekarang saya menjelaskan tentang pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Yang pertama yaitu pemerintahan yang dilakukan oleh Herman W. Daniels sebagai gubernur jenderal. Langkah-langkah yang ditempuh Daniels yaitu antara lain meningkatkan jumlah tentara dengan jalan mengambil dari berbagai suku bangsa di Indonesia. Jadi tentaranya diambil dari orang Indonesia sendiri untuk melawan orang Indonesia. Terus yang kedua, membangun pabrik senjata di Semarang dan di Surabaya. Tujuannya untuk mempersingkat waktu, juga untuk mengirit biaya agar senjata yang dikirim langsung dari Belanda itu tidak memakan waktu dan biaya. Ya. Yang ketiga, membangun pangkalan armada di Anyer dan di Ujung Kulon. Yang keempat, membangun jalan raya dari Anyer hingga Panarukan jadi 1.100 km. Dari kita tahu di mana anak-anak Tugu itu? Di Panarukan. Kita sering melewatinya tiap hari ya. Nah, itulah. Yang kelima yaitu membangun benteng-benteng pertahanan. Jadi tujuannya untuk mempertahankan diri. Itulah yang dilakukan oleh Daniels. Setelah Daniels digantikan oleh pemerintahan yang disebut pemerintahan 5 tahun Inggris di bawah pemimpinan Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur di Indonesia, dan mulai tugasnya tanggal 19 Oktober 1811. Jadi kebijakan Raffles di Indonesia itu antara lain di bidang ekonomi, menghapus segala kebijakan yang dilakukan oleh Daniels seperti pajak diganti dengan sistem sewa tanah atau land rental. Yang kedua, semua tanah dianggap milik negara. Maka petani harus membayar pajak sebagai uang sewa. Jadi petani hanya disuruh menanam, tapi hasilnya dianggap milik negara. Setelah itu masih dibebani pajak. Sulit ya anak-anak ya. Yang berikutnya di bidang pemerintahan, pengadilan, dan sosial. Ya, kalau di Pulau Jawa dibagi menjadi 16 karisidenan. Kita masuk karisidenan mana? Yaitu karisidenan Besuki. Ya, karisidenan Besuki meliputi apa saja anak-anak kotanya? Situbondo, Bondowoso, Jember, dan Banyuwangi. Ya, paham ya? Ada bekas kantornya, yaitu yang berada di Besuki. Ya, depan terminal, dekatnya kantor polsek. Itu kantor residen. Ya, kalian harus tahu dan harus merawatnya sebagai peninggalan atau sebagai heritage dari sisa dari VOC di Situbondo. Kemudian
Masing-masing karisidenan mempunyai badan pengadilan. Jadi kalau misalkan ada yang bersalah di Banyuwangi, itu ditangani di karisidenan itu sendiri. Dan yang ketiga, melarang perdagangan budak. Jadi pada saat Deles masih ada penjual beli manusia atau perbudakan, tapi pada masa Raffles itu kemudian dihapus ya anak-anak. Bagaimana dengan bidang ilmu pengetahuan? Ilmu pengetahuan, Raffles mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri untuk mengadakan berbagai penelitian ilmiah di Indonesia. Ada ahli botani, ya, ahli sejarah yang mengadakan penelitian-penelitian, bahkan ada juga arkeolog yang didatangkan khusus ke Indonesia ya untuk melihat banyak sekali peninggalan-peninggalan masa purba dan masa kerajaan di Indonesia. Terus kemudian Raffles sebagai bersama Arnoldi berhasil menemukan bunga bangkai sebagai bunga raksasa. Ya, jadi ini dan terbesar di dunia loh, nah ya. Ini adanya di, kalau tidak salah, ditemukannya di daerah Bengkulu, Sumatera. Raffles menulis buku History of Java dan merintis pembangunan kebun raya Bogor sebagai kebun biologi yang mengoleksi berbagai jenis tanaman di Indonesia, bahkan dari berbagai penjuru dunia. Kalau kalian ingin tahu buku tentang History of Java, kalian bisa membacanya di Laboratorium Sejarah Semada ya. Bisa nanti menghubungi Bu Sri, kalian bisa membaca tentang History of Java. Di situ bagaimana yang dilakukan oleh Raffles bisa kalian baca di buku tersebut. Ya, anak-anak? Paham ya sampai di sini? Oke. Setelah Raffles kemudian diganti lagi oleh pemerintahan kolonial Belanda. Ya, yang disebut dengan pemerintahan kolonial Hindia Belanda kedua. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Hindia Belanda kedua antara lain yang pertama, sistem tanam paksa atau disebut dengan Kulturstelsel. Sistem usaha swasta dan politik etis. Apa itu politik etis? Kalian bisa membacanya di buku. Dan siapa pemimpinnya? Yaitu dari pemerintahan Hindia Belanda kedua, yaitu Theodor van de Venter. Ada beberapa di sini akibat adanya penetrasi yang dilakukan oleh bangsa Barat ke Indonesia, ada beberapa hal yang dilakukan oleh bangsa Indonesia, yaitu melalui perjuangan-perjuangan atau pemberontakan-pemberontakan kepada pendudukan bangsa Barat. Yang pertama yaitu Perang Padri yang dipimpin oleh Imam Bonjol ya anak-anak. Terus kemudian Perang Diponegoro merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda. Peperangan ini secara menyeluruh di seluruh wilayah Jawa sehingga disebut juga dengan Perang Jawa. Ada Perang Jagaraga yaitu yang dilakukan di daerah Bali, rakyat Bali. Ada Perang Banjar. Ada Perang Maluku yang dilakukan oleh Kapiten Patimura
dan Perang Aceh. Nah, dari perang-perang pemberontakan ini kalian bisa melihat sendiri atau membacanya di buku paket ya. Kalian bisa kan bacanya? Dan yang terakhir, nah ini baru saya jelaskan tentang dampak imperialisme dan kolonialisme Barat di Indonesia. Apa dampaknya? Yaitu hilangnya kekuasaan politik para penguasa Indonesia. Kita tahu anak-anak, meskipun Indonesia dikuasai oleh para pemimpin daerah, para raja yang berkuasa pada masa itu, tapi penguasa pada waktu itu tidak bisa mempunyai kebijakan atau memberikan polisi kebijakan kepada rakyatnya karena semuanya sudah di bawah pemerintahan kolonial, ya, sehingga para pemimpin pada waktu itu hanya dianggap sebagai simbol saja. Terus kemudian dampak yang kedua yaitu terjadi adanya aktivitas penyebaran agama Kristen dan Katolik. Kita kembali lagi kepada tadi bahwa tujuan utama dari adanya kunjungan mereka ke Nusantara yaitu ada 3G, yaitu apa? Goal, glory, dan gospel. Nah, gospel inilah yang kemudian disebut dengan aktivitas utamanya adalah penyebaran agama Kristen dan Katolik di Indonesia, ya. Kemudian yang ketiga, adanya budaya dan pola hidup Barat di tengah-tengah budaya tradisional. Apa itu budaya dan pola hidup Barat di tengah-tengah budaya tradisional? Anak-anak, kita tahu budaya dan pola hidup Barat di tengah budaya tradisional itu sengaja diberikan oleh para kolonial kepada bangsa Indonesia dengan tujuannya untuk merusak. Seperti contohnya pada acara Tayuban. Tayub kalau dulu itu ada acara sinden atau para penari ya, yang kemudian menari dengan para pekerja-pekerja pabrik, dan kemudian oleh orang-orang kolonial disusupi oleh minuman-minuman keras. Dan orang-orang Indonesia tidak merasa bahwa itu adalah sebuah jebakan, dan itu akhirnya menjadi sebuah kebiasaan dan kemudian merusak generasi bangsa pada waktu itu, ya. Itu salah satu contohnya. Penggolongan masyarakat yang keempat yaitu penggolongan masyarakat ini maksudnya ada stratifikasi sosial yang sengaja diciptakan oleh kaum kolonial terhadap masyarakat Indonesia. Tujuannya apa? Tujuannya agar masyarakat Indonesia tidak bersatu. Contohnya, stratifikasi tertinggi itu berasal dari golongan orang-orang kulit putih. Kemudian stratifikasi menengah dari golongan timur raya, jadi dari orang-orang Cina, orang-orang Arab yang mempunyai kegiatan berdagang di Indonesia. Bagaimana dengan nasib bangsa Indonesia? Bangsa Indonesia berada di golongan paling bawah, sehingga ini menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang sangat tidak diperhitungkan pada waktu itu, sangat terhinakan, ya, tidak dimuliakan sama sekali oleh para kolonial waktu itu. Yang kelima, bergesernya perekonomian dari pertanian pangan menjadi industri dan perkebunan.
Jadi anak-anak begini, dulu rakyat Indonesia diberi kebebasan untuk menanam apa saja di bidang pertanian. Nah, kemudian dengan adanya imperialisme dan kolonialisme barat di Indonesia, kemudian itu berubah. Contoh yang terjadi di Situbondo. Saya berikan contohnya di Situbondo saja, di sekitar kita ya. Jadi zaman dulu rakyat Indonesia ini hanya menanam padi, jagung, singkong ya. Nah, kemudian begitu adanya pabrik-pabrik gula yang ada di Situbondo, ada berapa pabrik di Situbondo? Mulai dari barat, pabrik gula Demas, pabrik gula Wringin Anom, pabrik gula Olean, pabrik gula Panji, dan pabrik gula Asem Bagus. Ada 5 anak-anak di Situbondo pabrik gulanya. Nah, dengan adanya 5 pabrik gula di Situbondo, maka rakyat itu diwajibkan menanam tebu pada waktu itu. Rakyat tidak boleh menanam padi, dipaksa menanam tebu. Tujuannya apa? Untuk memenuhi kebutuhan 5 pabrik ini. Ya. Dan itu perubahan dari pertanian pangan ke industri dan perkebunan ya. Perkebunan yang ada di Indonesia itu memang seluruh perkebunan di Indonesia dikuasai oleh kaum kolonial. Perkebunan di Indonesia kita tahu banyak sekali menghasilkan coklat, kopi, teh, karet ya, dan tanaman-tanaman yang lainnya yang dibutuhkan oleh kaum kolonial. Jadi pergeseran perekonomian inilah yang diakibatkan oleh kegiatan imperialisme dan kolonialisme barat di Indonesia. Sampai di sini anak-anak paham? Baik. Anak-anak nanti mengenai soal-soalnya akan Ibu sampaikan di link berikutnya ya. Jadi ini hanya penjelasannya saja. Jadi sampai di sini perjumpaan kita kali ini dan pembelajaran sejarah IPS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.